untuk yang suka di stempel hijrah gitu, oh lu pemegang kunci surga lah, gara nyampein hadis gitu kan. Padahal kan ya justru itu kudu disampaikan gitu kan, apapun feedbacknya gitu kan, sampaikan walaupun satu ayat gitu. Dan ternyata ya ujian ketika dakwah itu sebuah keniscayaan gitu, sunatullah gitu. Jadi setiap muslim itu wajib berdakwah, dan feedback yang didapatkan dari dakwah itu yaitulah sunatullahnya gitu kan, sebuah keniscayaan gitu. Jadi nggak mungkin kita fine aja, nggak mungkin kita aman aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel The Inspire, channel yang menayangkan profil-profil kehidupan teman-teman muslim dan muslimah yang beragama Islam atau sedang belajar agama Islam, yang insya Allah menginspirasi kita semua. Dan di sebelah gue ini sekarang udah ada sosok yang gue yakin menginspirasi dari pertama muncul sampai sekarang. Ada Kang Ucai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian ya kita. Iya. Awal-awal pandemi dulu, 2020 kan ya? Ya, 21-an lah. 21, Anda lagi ke Bandung, terus ngepost, kalau nggak salah di Instagram, terus tiba-tiba langsung tukar, Kak, lagi di Bandung gitu. Sok mampir aja, Kak. Kebetulan lagi kosong, ayo siap, lalu mampir deh. The Bright Side ya, The Bright Side Show. Gimana itu kan? Kenapa? Lagi di ini kan dulu hiatus kayaknya. Dipending dulu, mau ganti konsep lah. Iya, nah itu padahalnya lagi ngelope ya. Iya, ngelope. Masih ada tuh kalau mau dilihat rekamannya, saya diinterview sama Kang Ucai, kita berbalik gantian ngobrol-ngobrol. Susah ya. Karena rekam gitu. Kehidupannya Kang Ucai nih sebenarnya udah banyak yang udah dibahas, particularly terakhir kemarin ngecek waktu di Kang Dery di kontennya Kang Dery itu dikasih solusi. Tapi kita mungkin lebih ya kurang lebih sama juga sih kan, tapi dari angle beberapa yang beda gitu. Di situ saya kaget karena mendengar FYC ya sebenarnya udah dipublikasi juga sih, tapi Kang Ucai as a founder keluar. Lalu menelaah kembali alasannya, Kang Ucai sendiri mengaku, wah ternyata saya nggak bisa keep up sama perkembangan si brandnya sendiri, betul ya? Ya kurang lebih sih seperti itu. Ya sebenarnya ada hal lain yang memang nggak bisa dijadi konsumsi publik ya. Ada hal yang memang intern gitu, yang memang cukup aja saya dan teman-teman yang tahu gitu. Cuman intinya sih udah ajalnya aja sih. Maksudnya kamu aja gitu. Ya setiap karir kan sama setiap benda tuh ada ajalnya ya. Kalau yang saya pahami gitu ya. Saya ngelihat keluarnya saya juga ya kalau ngomong bahasa Sundanya mah lebar itu apa sayang ya, sayang gitu. Cuman ternyata ya itu memang sesuatu yang harus dijalani gitu. Jadi apa ya, semacam kayak part of life yang baru gitu yang harus saya jalani gitu, dan ternyata itulah yang akhirnya melahirkan ide-ide saya yang mandek dulu gitu. Jadi ledakan ide-ide baru gitu. Ya. Tapi kalau ditarik ke belakang, kamu udah yang founder ya kan? Founder dari logo, dari nama brand, filosofi brand, terus dari konsep brand, sama ya dulu hampir kayak ini sih positioningnya kayak self branding gitu. Si FYC itu kayak semacam dulu kalau ngobrol-ngobrolan sompralnya sih, kita tuh kayak Apple ya, lu Steve Jobs-nya kata temen gue ada. Terus ya temennya yang geek-nya gitu, yang mengaplikasikan ide-ide gilanya gitu. Jadi dulu positioningnya emang kayak gitu, benar gitu. Cuman pas denger lagi, ditelaah lagi sejarah Steve Jobs, ternyata dia dikeluarin juga. Jadi sompral di depan gitu kayaknya. Kita kayak Apple ya, bener gue dikeluarin. Nggak tahu nih, kayaknya balik lagi nih. Kalau dipanggil.
itu kan tadi mau bikin ini apa namanya Cino Pens ya. Iya, yang produksi. FYC itu dulu sebenarnya gradasi dari brand saya yang dulu College Star, Varsity Jacket gitu ya. Sebelum musim kayak sekarang gitu ya. Dulu udah main tuh pas era-era emo tuh tahun 2009 2010 tuh. Saya ngeluarin College Star karena emang dari si band si Rocket Rockers dulu ya. Dulu saya bikin image itu memang awalnya kan bikin genre sendiri karena dulu melodic punk, pop punk istilah itu udah terlalu banyak yang pakai. Dulu bikinlah college punk. Dan fashion pertama yang saya pakai itu ya Varsity Jacket gitu karena emang ya banyak lah inspirasi dari tim movie apa segala macam. Rata-rata pakai Varsity, wah manggung pakai Varsity keren juga gitu. Dulu kan memang zaman-zaman 90-an suka bawa handycam ke Saparua. Acara-acara underground lah buat yang belum tahu di Bandung tuh ada Gor Saparua. Nah, setelah di rumah tuh gue selalu nonton lagi tuh apa-apa yang manggung, siapa aja yang manggung, terus gue selalu bilang gue harus ngadain sesuatu yang belum ada di Saparua gitu. Dari segi fashion, dari segi musiknya gitu. Nah, itulah teraplikasinya di Rocket Rockers gitu. Karena apa ya? Ya itulah diferensiasi lah, cari diferensiasi gitu kayak gitu. Termasuk estetika dari fashionnya, dari baru punya modalnya itu 2009. Kalau nama College Star-nya tuh awal bikin merchandise zaman naro di distro manajer kita yang di Jakarta tuh si Andra nanti loker. Iya, pokoknya yang di Brandal semua itu timnya Rocket. Not nih, Radit, bagus gua. Semua itu. Makanya pas lihat Brandes, iya. Waktu itu kapan nih? Waktu di Leksa, aku bilang, lu mau ikut tempat cewek ya? Saya ini kayak, lo kok gak mau? Tangan gue kue nih. Pokoknya dulu kita, kalau gue kan paling cerewet soal dokumentasi gitu ya. Jadi pas itu Jakarta harus dokumentasi ya, mereka itu tim dokumentasi. Akhirnya jadilah College Star gitu. Yang akhirnya sekarang dihidupin lagi. Ya setelah FYC saya keluar, kayaknya College Star lucu juga nih dinaikin lagi gitu. Dan alhamdulillah ya kemarin baru ketemu orang yang mau jadi partneran, ya mudah-mudahan sejalan. Oke. Nah kita dari College Star ya. Ya. Tapi ada satu poin kan yang saya dengar gitu ya, di mana Kang Ucai bilang begini, kayaknya gue nemuin nge-quote apa yang di kalau di tempat terjadi juga di channelnya. Kayaknya gue nemuin pola kalau misalnya gue merasa udah mulai jadi gangguan, gue keluar dari situasi itu. Kalau saya baik itu waktu itu di Rocket Rockers, keluar dan di si evaluasi ini gitu. Apa enggak ini kan maksudnya di proses dulu di apa namanya dicerna, apa ada mungkin opsi-opsi lain, ya apakah, tapi lalu juga apa enggak khawatirnya gitu ya, nanti malah dilihat kayak ini pola escapism, berarti kan lu malah lari dari masalah gitu. Nah khawatir lihat kayak gitu. Sebenarnya sih semua yang gue lakuin dari meninggalkan Rocket, meninggalkan FYC gitu, ya semua result hasil dari proses panjang. Jadi prosesnya udah jalan sebenarnya, dan itu ternyata ya terbuktinya pas di akhir-akhir, oh ya kalau di FYC itu agak berbeda ya, prosesnya itu emang dari sudah tidak ada chemistry aja sih dengan owner yang lain, dari segi isme brand, dari segi konsep dan segala macamnya. Awalnya kan memang self branding, nah di tengah-tengah tuh istilahnya tuh gue kayak di-cut untuk nggak jadi leader secara brand gitu, biar kita cari KOL yang baru katanya, biar ada fresh apa istilahnya refresh lah, rejuvenasi. Itu nah istilah kayak gitu. Terus ya udahlah, terus setelah gua agak mundur, udah jarang ngisi seminar, jarang tampil lagi gitu, si brand akhirnya goyah juga nih. Bikin yang scratch, bikin yang apa, pokoknya banyak eksperimen lah. Cuman ya gue juga akhirnya bingung gitu, gue harus ngapain ya gitu ya. Ada kerjaan tapi yang memang bukan dunia gue gitu jadinya. Jadi lebih akhirnya, aduh gimana ya. Dan nggak tahu ini sebuah kejelekan, ada keburukan atau apa gitu. Gue tuh orangnya emang gak enakan gitu.
ketika udah merasa gue ini nggak, istilahnya udah nggak chemistry, yang udah nggak nyambung lagi, takutnya ganggu mereka. Tapi ini juga kan gue juga ngeliat sih ini karena baru mau kita ketemu dan interview, gue jadi baru mendalami meriset beberapa part ininya gitu kan, Kang Uca interviewnya. Terutama di Dari yang itu kan rumah panjang tuh sekian lah gitu. Uca juga mengaku kalau gue karena random ya gitu. Kalau nggak pikiran ini gini-gini suka keluar ide gila dan dulu kadang-kadang ide bermunculan di saat-saat random lah gitu. Which is gue ngeliatnya agak bertabrakan kontrari sama apa yang dilakuin sama ya Rokok dan Sasila dia dan pasti untuk membangun brand di dua entity ini kan butuh konsep dan butuh pemikiran panjang yang matang dan juga tadi maksudnya lebih kayak kamu tadi sini bilang galak kalau tentang dokumentasi lirik dan konsep pemberi sesuatu itu harus dipikirkan dulu. Kok bertabrakan kan dengan apa yang apakah memang kayak gitu cara ininya pola dari random dan mungkin nggak bisa dengan chaotic ya, tapi misalnya tidak terpola tapi juga hasilnya bisa fokus gitu. Itu emang kayak gitu modus operandinya apa? Modus operandi proses kreatifnya gitu. Ya gue emang kadang ada orang-orang yang memang kalau mau mengerjakan sesuatu tuh baku gitu. Ini harus sesuai dengan SOP-nya kayak gini gitu. Nah gue tuh dengan karakter gue yang kayak gini, yang suka ada dadakan misalnya, wah ini kayaknya harus cepet-cepet banting setir nih, ini belok ke kiri dulu nih misalnya gitu. Kalau untuk brand ini karena kita kan ngerasainnya kalau brand udah ada titik jenuh gitu, ada titik jenuh ini, waduh ini diapa-apain juga udah kayak nggak bisa gitu. Nah gue suka bikin manuver baru gitu. Dan manuver baru itu tuh kadang munculnya harus dieksekusi detik itu juga. Karena memang kejadiannya pun memang harus detik itu gitu. Jadi untuk konfirmasi, untuk rapat dulu tuh nggak akan sempat gitu. Dan gue suka bikin salah satunya kayak cuman jadi gitu kayak barter movement gitu. Gue kan waktu itu di skateboarding day kan di FYC cuma naruh pisang doang buat ngasih skater-skater, enggak pisang, cuman ngasih pisang doang, kan kayak garing ya. Pagi-pagi tuh udah datang, udah bawa pisang sama teman tuh. Duh ngapain ya? Wah ada ide nih. Udah beli karton tuh, gua tulisin aja pangrok gitu. Ayo tukarkan Rokomo dengan pisang gitu, beli spidol yang gede tuh, tempelin aja di meja, terus gue gini nih. Terus skater-skater yang datang pada wah, apa-apa lah gue dalam hati gue udah biasa dibully. Maksudnya itu pada datang tuh mereka senyum-senyum, Kang ini tuh gimana? Lu ngerokok nggak? Ngerokok? Ini gimana? Ditukar bisa? Lu minimal 2 batang lah ke gue kasih 1 pisang. Oh boleh Kang gitu. Pisangnya yang Kevin Dish itu yang apa? Sun Rider. Itu wah tuker-tuker akhirnya rame tuh pada tuker pisang, aduh dapat rokok segini dipatahin di depan kamera dan kita bikin konten gitu ya. Jadi itu hanya ngaplikasiin satu hadis gitu kan, salinglah memberi hadiah maka engkau akan saling mencintai gitu kan, tanpa harus disebutkan hadisnya gitu ya. Jadi ternyata it works gitu jalan gitu, masya Allah gitu, seizin Allah gitu. Ternyata mereka hanya senyum, gue senyum gitu kan, gue ngasih pisang, dia ngasih rokok, gue bisa matahin, akhirnya mereka juga yang matahin, gue akhirnya jadi movementnya si FYC gitu waktu itu. Karena kita dari awal bikin iklan pertama tuh emang iklan anti rokok, emang ini brand ideologis. Ketika brand ini udah tidak ideologis, gue bakal keluar. Jadi ya tahu sendiri kan jawabannya kan, berarti gue keluar karena ada ideologi yang sudah luntur. Karena dia kan kamu tuh bilang tadi untuk smile, untuk positivity. Karena bagi gua tuh yang namanya brand tuh
Ada yang lewat? Nggak apa-apa, biar nyetrit banget ini. Biar nyetrit banget. Dari mana ini? Jalan Malabar ya? Iya. Buat tempat MB Cafe 20. Mari. Ya, iya. Iklan dulu deh. Oke, nah tadi tuh gue ngomongin brand ya, kayak era boykot sekarang gitu. Terbukti kan brand-brand tuh ideologis. Starbucks. Ngomong kan lu kalau nggak support LGBT lu jangan ngopi di tempat gua. Itu kan sangat radikal gitu, gue gitu kan, ekstrim gitu. Jadi bagi gue tuh emang kita harus bikin brand tuh ideologis, kita ada ideologi yang harus kita keluarkan dalam bentuk kreativitas gitu kan. Bagi gue ya itu brand kayak gitu, maksudnya brand itu kan result gitu, bukan proses, ada result yang memang itu hasil dari bibir-bibir orang yang melihat kita movementnya seperti apa ya, dan feedback dari mereka itu ya disebutnya brand gitu kan ya, dan itu yang harus kita keep gitu. Dan ternyata dari awal si FYC emang udah terkenalnya ideologis gitu, makanya untuk masuk ke culture anak muda tuh agak susah dulu ya. Karena gue emang dari awal tuh ngelawan kultur yang udah dibikin sama Jack ASS. Di MTV kan dulu semuanya skater kan di situ kan. Dan selalu ditampilin yang gitu-gitu, gue udah lino juga gitu, dan beberapa skater senior juga udah pada lino gitu. Ini udah over gitu ya, udah ya. Apalagi di MTV gitu kan, ini udah nggak asik gitu. Dan gue juga ngeliat Tony Hawk kayak Tony Alpha gitu, udah pada isi seminar gitu, udah ngomongin positivity gitu kan, gaya hidup yang baru gitu kan. Wah ini harus sudah mulai nih gitu. Ya kendaraannya salah satunya evasi gitu. Kalau mau jujur-jujuran ya, gue emang bermisi gitu. Gue kalau mau bikin brand, gue pasti cari musuh dulu. Musuhnya siapa? Itu. Udah, kita bikin movement dulu. Dan musuhnya rokok, udah hajar. Iya. Kita itu sampai pas bikin barter movement itu, karena masuk koran kan ya, sampai gue bikin tulisan, silakan tiru gerakan ini tanpa harus izin untuk komunitas apapun gitu. Akhirnya ada tuh di Sukabumi, bikin masuk koran. Sampai kita akhirnya dirapatin tuh di salah satu perusahaan besar rokok. Katanya ada teman yang suka masih di wilayah musik gitu. Brand lu dirapatin tuh. Sama siapa? Adalah sama itu perusahaan itu pet gitu. Perusahaan rokok yang besar. Oh bener dirapatin? Iya, kayaknya mereka mulai merasa keganggu dengan movement lu. That's punk rock. Buat gue kayak gitu. Punk rock tuh kayak gitu. Jadi nggak harus tipikal gitu dengan movement yang ada di luar kayak gitu. Kalau gue bikin harus ada yang berbeda gitu. Itu tuh sisi diferensiasi gue dalam membangun sebuah brand gitu. Jadi emang akan ada gesekan, tapi akan ada kenang-kenangan gitu buat orang ketika mengenang FYC itu, gila dulu ada movement kayak gini gitu. Tapi saya juga nggak masalah kalau misalnya dikenangnya dalam konteks negatif, dalam artinya bergesekan tadi dan dicari musuhnya dan bertabrakan. Ya, cuman kan itu bahasa kasarnya ya. Cuman bahasa dari segi movementnya halus kan, tukar pisang dengan rokok. Enggak, yang rokok dibacain Yasin gitu, enggak kayak gitu kan, itu kan ada movement kayak gitu dulu tuh. Nah gue justru nyari gerakan yang memang smooth gitu. Oke lah, kita ada tahu musuh siapa, nah kita masuknya tuh halus aja gitu. Jadi mereka tidak merasa sakit hati, bahkan mereka pun ngetestimoni gerakan barter movement itu adalah gerakan anti rokok yang tidak menyakiti si perokoknya. Karena nggak ngomongin penyakit, nggak ngomongin paru-paru hitam gitu, nggak ngomongin tentang nanti ininya bolong gitu. Tapi gue nawarkan sesuatu yang lebih baik yang bisa ditukarkan gitu kan, barter gitu. Jadi kan ya cuma ngamalin satu hadis itu aja. Salinglah memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Jadi cari musuh dalam artian yang gue ucapin tadi itu sebenarnya adalah untuk menghasilkan sebuah movement. Dan movement itu lahir dari apa yang gue pelajari di Al-Quran, apa yang gue pelajari di hadis gitu kan. Cuman diaplikasikan dalam bentuk kekinian, dalam bentuk yang memang akhirnya orang-orang bisa nerima gitu, bisa. Iya ya, ini tuh sebenarnya oke banget gitu. Itu konsep pasif. Jadi bukan cari musuh secara radikal. Iya. Cuman itu bahasa kasarnya lah. Sebenarnya ini bahasa intern. Cuman karena gue udah nggak di FYC, gue buka. Kalau ininya kill with kindness. Oke. Ya, sebenarnya kan kita itu
biasa lah sama hal-hal kayak gitu. Ya. Kalau kita dengerin band-band punk rock, nggak radikal gimana coba? Benar. Ya Rancid, The Roots, The Radical, Bad Religion, dicoret itu. Maksudnya itu hal yang normal buat skena punk rock ya gitu. Dan gue ngambil esensi itu dengan gue bikin brand gitu. Dan gerakan kayak gitu bagi gue, this is my punk side dalam membuat sebuah gerakan gitu. Ya. Ngerangkai polanya juga, kamu tahu ya, tadi sempat nyebut, bukan nyebut tapi gue kesimpulannya polanya semacam spontan dan impulsif mungkin ya kalau ngebaca itu. Kalau ngeliatnya polanya artis memang gitu ya dan kita kan ya gue juga ngaku gue kurang lebihnya sebagai senior gitu ya, kita nggak bisa terpaku pada struktur dan pola, tapi kalau udah ada sesuatu ide itu mesti itu eksekusi. Dan dalam satu perusahaan harus menyediakan ruangan untuk orang kayak gitu. Kalau enggak ini perusahaan tuh terus aja gitu baku gitu, tipikal gitu ya. Kalau sepatu ya lagi rame-ramenya ya hipster gitu terus yang gini. Jadi udah dikasih track gitu sama hypebeast gitu. Jadi semua harus kayak gitu. No, gue lawan gitu. Iya. Kalau gue kayak gitu dulu, nggak mau gue. Yang lagi rame siapa sekarang influencer sepatu itu. Nggak mau kayak gitu, bikin yang beda gitu. Iya. Jadi ya akhirnya gue bertabrakan lah dengan yang tadinya pengen riding the wave gitu. Ini malah beda gitu. Jadi ya harusnya sih sebenarnya bisa, ya udahlah seri yang ini riding the wave, seri yang ini dialis gitu kan harusnya. Gitu. Well, Douglas, di masa mungkin juga sampai sekarang sih apa sih itu jadi salah satu top brand suatu lokal ya alhamdulillahnya gitu. Tapi ngelihat dari pola kreatifnya Kang Uca ini ya, gue mau ngejebak gali, biasa gue backtracking gitu ya dengan personifikasi the process of becomingnya gitu. Kang Uca itu ada background artistik nggak sih sebenarnya? SMA di mana kan? SMA BPI 1 ya. Kuliah di Unpad. Jurusan apa tuh? Sempat di NH sih nggak suka terus keluar. Masuk Unpad jurusan broadcasting. Iya. Lalu sempat juga siaran di Prambors, di Hard Rock, di acaranya rock semua sih. Benar Jakarta, Prambors Bandung. Oh, emang ada Bandung ya? Ada. Sempat ada. Iya. Di PVJ dulu. Awal 2000 di Hotel Pranger terus di PVJ. Iya. Itu ngalamin tuh 2006 sampai 2011-an lah. Iya. Siaran di Prambors sama si Yaswana Class. Terus ya kalau dari artnya sih gue dulu kabaret sama kayak si Aryan. Kabaret apa nih? Kabaret. Partai Padiangan Project. Udah awal ya. Iya, banyak komedian gitu. Emang ya sejarah setahu gue ya, karena dulu Robin Pupen kan manajer Rocket Rockers juga, cerita dulu ngambil Aryan gimana. Ya nggak jauh beda, gue ngelihat Aryan tuh bukan karena vokalnya gitu. Jadi ngomongin Aryan nggak apa-apa dia, karena gue respect gitu kan. Karena gue pas dengar Aryan dulu sempat kabarnya tuh bangga gitu kan. Karena gitu. Ternyata dulu ngelihat si Robin ngelihat Aryan tuh dia talkative di atas panggung, terus beda entertainnya gitu kan, lucu gitu. Ya gue ambil karena itu dia punya paket entertainment yang tidak dimiliki oleh band hardcore lain mungkin gitu ya. Ya mungkin hardcore juga waktu itu cuma menghitung jari kali di zamannya mereka gitu. Dan dia kan harus sangat. Ya kan sama zamannya. Iya. Oh gitu ya. Iya, jadi ya gue juga dulu kabaret tahun 9. Gue kalau ada di Bandung sih masyhur sih namanya Kabisa, kabaret BPI 1. Nah itu number one kabaret kalau nggak salah. Sekarang kayaknya apa aja tuh sekarang itu iya kayak apa? Kan dulu ngambil dari tema-tema apa atau ceritain folklore yang udah ada gitu. Ya, tapi dulu emang plesetan, cuman justru pas menangnya tuh dulu kabaret BPI 1 tuh di kabaret Bandung Raya kalau nggak salah ya. Karena cerita sendiri dulu. Bikin sendiri. Judulnya Arwah dan Manusia. Judulnya serius gitu. Tapi ya isinya ocon lah gitu. Bodor gitu. Jangan, ya gue dulu ya sutradara di situ. Sutradara dan pemain. Ya, dan selalu memerankan yang paling
kabarnya itu kan istilah bahasa Sundanya jujulehan gitu. Yang paling jule. Jadi punya basic itu sih sebenarnya. Nah di situ gue akhirnya terbangun jiwa-jiwa untuk konsep gitu. Dari konsep brand gitu. Gue juga sebelum punya perusahaan sepatu berapa puluh tahun kemudian, sebelumnya gue di balik buku SMA gue tuh gue suka oret-oret gambar sepatu. Dulu nama sepatu gue pertama tuh NKOTB. Itu on the block? Enggak, New Kicks on the Board. Wah, itu juga nama brandnya juga? Iya. Tendangan baru di papan. Wah, sepatu skate kan. Iya. Gitu, jadi yang konsep, wah nanti gini. Dan persis ini gitu, di sana kayak gitu. Bukan enggak, maksudnya ini FIC. Cuman gue dulu New Kicks on the Board tuh gue senengnya yang 80s gini. Iya. Udah keluar, warna tali sepatunya neon gitu. Gue emang stuck di situ sih seleranya gitu. Dari kultur skateboard, pokoknya skate zaman papan ikan lah. Itu karena kakak dulu di situ gitu kan, saya ngerekamnya tuh dari zaman SD itu brand-brand skateboard kayak gitu. Jadi sampul buku juga dulu kan, kalau orang lain kan Bobo gitu yang cepat itu kan. Kalau gue enggak, Santa Cruz. Terus yang Bones gitu, yang tengkorak, nah itu dimarahin gitu. Kelas 4, kelas 5 SD itu cover bukunya udah kayak gitu tuh, tahun berapa ya? 89 gitu kalau. Itu memang udah embedded di dalam kultur urban sih, kayak skateboarding dan musik gitu. Tapi kalau ini gue mau menyebut berkeagamaan ya, tapi dalam artian dari nama aja kan Noor Al Kautsar. Al Kautsar itu telaga yang ada di Jannah. Kalau kamu itu anak pertama atau anak keberapa? Anak ketiga. Artinya dari 4 bersaudara. Kakak 2, adik 1 perempuan. Kakak laki dua-duanya. Dua-duanya ngeband tuh. Ya Metallicaan dulu. Di rumah alat band komplit dulu. Ini memang nama yang dikasih sama keluarga ya? Dikasih sama kakek sebenarnya. Noor Al Kautsar. Jadi yang anak pertama dan kedua tuh namanya agak-agak pewayangan. Nah, yang ketiga tuh disuruh kakek ngasih nama teh yang agak Islami gitu. Akhirnya lah Noor Al Kautsar gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang background keluarga dulu lumayan ya, maksudnya nggak yang strict Islam keluarga. Enggak, justru gue juga bingung sama keluarga gue karena nggak berafiliasi kemana-mana. Jadi standar Indonesia kan ya kalau nggak NU Muhammadiyah Persis, gitu ya, yang besarnya itu. Kalau ini apa nggak tahu. Karena label-labelnya masih diperbolehkan bermusik, olahraga. Iya, karena ya untuk tahun segitu subsidi ilmu, distribusi ilmu tuh nggak sekencang sekarang kan. Iya sih. Jadi dalil-dalil juga dulu banyak ketahannya hanya di eksklusif di orang-orang yang berafiliasi dengan ormas-ormas Islam yang besar gitu. Iya. Jadi kita hanya cuma dengar sekilas, akhirnya nggak mempelajari gitu. Betul. Jadi ya itu buat gue sih uzur yang memang harus kita berikan kepada setiap generasi gitu. Jadi gue respect sama orang tua gue yang masih ngasih guru ngaji dari marbot masjid di depan rumah gitu ya. Untuk ya ikro gitu kan. Betul. Jadi punya bekal gitu. Iya. Setidaknya gitu. Tapi kurang lebih keterbatasan orang tua kita juga. Kita baru di situ gitu kan. Yang penting lo ngaji deh. Sama di sekolah ada pendidikan agama gitu. Iya. Dan gue juga nggak mau nyalahin orang tua gue gitu karena emang kondisinya pun dari turun temurunnya memang ya seperti itu gitu. Ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Jadi ya kita harus beradab lah sama orang tua gitu. Punya memberi uzur lebih gitu kepada orang tua gitu kan. Itu kan perihal fenomena sekarang so-called hijrah itu kan banyak yang belajar akhirnya ya malah nyerang orang tuanya gitu kan dengan sesuatu yang orang tuanya belum tahu tapi ini bahkan terlalu keras gitu. Musuh sama keluarga. Iya, malah itu jadinya dosa yang lebih besar yang didapat ya. Makanya ya, ini harus agak-agak kita balik lagi ke ya itulah kalau yang gue pelajari sih adab sebelum ilmu sebelum amal ya iman sebelum Al-Quran gitu ya. Jadi si step itu kayaknya harus jadi template gitu yang emang harus sama teman-teman yang gue nggak nyebut gue sudah hijrah tapi sedang ya, karena hijrah pun tiap detik kan. Ini kita mikir tiba-tiba pikiran kotor kan, benar, istighfar lagi apa semua harus ada yang dihijrahin gitu kan. Jadi kan gue juga suka ngasih
ngobrol lah sama temen-temen gitu kan, ada yang mungkin bagi orang lain belum hijrah, tapi gue suka ngomong bagi gue semua orang hijrah kok, tinggal mindsetnya kemana gitu kan. Ada yang ke kesehatan, dia fitness, dia lari gitu kan. Ada yang mindsetnya memang ke akidah, ke din gitu kan. Jadi semua orang tuh sebenarnya pengen menuju ke kebaikan, tinggal tracknya aja yang mana gitu kan. Dan gue juga harus mengapresiasi apapun gitu kan. Misalnya ada orang yang memang melakukan kebaikan untuk kesehatan, ya udah gitu kan. Itu kebaikan yang dia lakukan gitu kan. Apalagi nanti dia bisa bareng-bareng ya untuk bisa sama-sama mengejar ridho Allah ya. Nanti itu sih hak prerogatif Allah ya. Kita mah hanya bisa menyampaikan untuk masalah hijrah apa enggak, ya itu mah hak prerogatif Allah gitu kan. Kayak pamannya Nabi juga kan. Pamannya Nabi juga kan, padahal Nabi loh ya. Nggak bisa gitu. Jadi ya kalau gue sih ngeliatnya fenomena sekarang tuh border antara media yang ngecap ini dehijrahers gitu dan yang ini yang belum gitu. Ini harus dibuka gitu Pak, karena harus ada ruang komunikasi, ada ruang diskusi yang memang kita bisa sama-sama. Dan alhamdulillah gue lihat beberapa podcast ya, ustadz sama stand-up komedian, sama musisi gitu kan, ngobrol aja. Intinya tuh kita nggak ngopi gitu. Jadi kita ngopi tuh ngobrol perkara Islam. Iya. Kan nih jadi minum ya. Karena disediain ya. Tapi memang kalau ngelihat pola, bukan pola perjalanan Kang Ucai gitu ya, sama tokoh-tokohnya udah banyak di ini ya, udah banyak di expose berita, udah banyak gitu. Tapi waktu itu kan keputusan di tahun 2013 ya, waktu itu untuk meninggalkan Rokes itu juga meninggalkan entirely dunia musik gitu kan. Kalau saya udah merasa kayak ya udah melalui semuanya lah gitu. Tour Eropa lah gitu, pencapaiannya banyak lah. Rokes kan ada di major label, penjualan album juga bagus, kan banyak gitu. Tapi apa yang bikin kamu saya karena gue nanti nggak mungkin pivoting mendadak gitu kan, tapi pasti ada proses gitu ya. Keresahan apa sih kan yang akhirnya mendorong untuk meninggalkan itu? Ada satu katalisnya, which is kalimat di Twitter yang membicarakan, ada yang dari seseorang gitu ya, yang bilang kalau gue lebih baik berada di neraka bersama musisi favorit daripada di surga dengan organisasi Islam yang dibenci gitu. Tapi soalnya itu apa ya kan, yang keresahannya yang bikin kayaknya udah selesai di chapter yang ini gitu. Ya balik lagi sebenarnya kalau di ujungnya sih emang karena karakter gue orangnya nggak enakan gitu. Jadi ketika gue juga ada proses gitu ya, pencarian segala macam. Dan ketika pencarian gue, bagi gue ini mengganggu temen-temen, lebih baik gue yang out gitu daripada teman-teman nggak selamat gitu. Jujur gue dalam proses perubahan itu tuh ada trial and error lah ya. Ada trial and error, ya semua juga pasti ngalamin lah, namanya ABG gitu, anak baru giroh gitu. Semua ngalamin itu. Anak baru giroh gitu, semua masih pakai kacamata kuda gitu. Kalau dalilnya gini, ya benar gitu. Sampai kami Twitter ya gitu. Dan gue dulu nyampain hadis santai aja di Twitter gitu. Taunya dipantau gitu. Dipantau juga sama ya circle lah gitu ya. Nggak hanya band gitu. Sama circle gitu. Kalau band sih udah biasa gitu karena seharian bareng gitu ya. Hampir tiap hari bareng gitu. Ya gue ngelihat colornya gue tuh nggak kayak yang safe gitu. Color gue dalam berislam tuh kayaknya ditempatkan di tempat kalau bahasa Sunda nama anu tarariasi. Yang generasinya bakalan. Iya. Jadi karena gue kepantik untuk belajar Islamnya itu karena emang waktu itu ada mailing list, dan di Twitter juga gue nge-scan beberapa dari teman-teman tuh mulai nyinyirin syariat gitu. Terus ada mailing list yang free thinker yang isinya ternyata
Gue waktu itu gue bodoh soal agama, tapi kalau gue baca gini gue sakit hati gitu. Karena isinya emang ngeceng-ngecengin syariat, emang ngeceng-ngecengin ulama gitu. Dan gue bodoh gitu, nggak bisa apa-apa gitu. Gitu, istilahnya gitu lah. Mau berekspresi gimana gitu ya. Jadi ya gue dengan apa yang gue tahu gue copy paste lah di istilahnya di ini ada misalnya dari Ustadz ini, wah tulisannya bagus nih, gue taruh di Twitter gue gitu kan. Siapa tahu bisa jadi penyambung gitu. Karena gue nggak ada ilmunya gitu kan. Anak kemarin sore baru mulai Islam gitu kan, mau ngomong apa ya udah copy paste paling bagus kan. Dari situ ya udah ternyata reaksinya agak-agak kirim ke gue gitu, wah. Tapi di situ gue jadi latihan gitu, latihan untuk nerimo, latihan untuk bisa, oh berarti jangan kayak gini, berarti siasahnya tuh kayak gini. Dalam Islam itu kan ada siasah, bagaimana bisa strategi lah, apa tanda kutip ya, mencuri hati orang tuh kayak gimana, biar orang paham tuh kayak gimana, biar orang kita ngeluarin suatu hadis atau apa biar nggak sakit hati itu situasinya harus gimana gitu. Ada term and condition ternyata dalam Islam tuh. Makanya adab sebelum ilmu itu yang dulu nggak nyampe ke gue gitu. Gue mau ya pangroknya gitu. Ya sama ketika pangrok mengeluarkan kata-kata yang gitu, boykot apa gitu aja gitu kan. Ya dulu sebelum jam boykot gue udah boykot sama tahun 2000 berapa ya, dari 2001 gitu. Gue kan dulu rumah nenek tuh dijadiin Riotic Distro tuh, ya pavilionnya. Oh, yang sekarang justru jadi McD. Iya. Itu mirisnya gitu. Di jalan Dago. Simpang Dago. Nah itu kan dulu kita hari bumi itu turun ke jalan. Gue dulu emang ada di komunitas yang memang ini juga gitu, kenceng juga gitu. Jadi komunitasnya dulu di Riotic tuh komunitas straight edge. Straight edge. Ya. Dan itu turun ke jalan pas hari bumi kita dari Dago ke bawah ke BIP sampai McD. Nah, itu kita orasi gitu. Orang lagi makan gitu. Ya pakai toa gitu, temen yang orasinya. Karena gue belum bisa, jadi gue mau ngetim sampah doang. Dari itu, karena ada perusahaan kapitalis yang udah. Jadi circle sebelum melek Islam tuh emang colornya udah kayak gitu. Iya. Jadi gue kebentuknya kayak gitu dengan lirik-lirik gue juga emang agak-agak straight to the point apa segala macam, ya bisa dibilang 30% roket sih hardcore sebenarnya lirik-liriknya tuh gitu. Jadi karena gue lingkungannya ya sama nongkrongnya sama Blantusi sama teman-teman di situ. Jadi sama domestic doctrine sama complete control gitu kan. Jadi apa-apa yang masuk ke gue tuh emang sesuatu yang memang kultur perlawanan ya istilahnya, apa yang memang kayak gitu. Dan spesifiknya di kultur straight edge itu. Iya, dulu ada sampai setiap hari Selasa tuh ada istilah kalau di Islamnya liko gitu. Ada kajian diskusi gitu, cuman diskusinya ngebahas bedah buku all ages gitu kan gitu. Ada kita juga ada sama Harder dulu ada istilahnya ada forum gitu kan ngebahas tentang anti kapitalis gitu kayak gitu. Iya. Sampai seserius itu gitu. Nah makanya pemikiran wacana itu akhirnya kebawa ketika udah sampai ke melek Islam gitu. Dulu kan ranah pencarian. Ketika pencarian itu ada gue yang pertama gue lawan tuh diri gue sendiri gitu. Iya. Apa-apa yang di pemikiran gue dulu yang keliru, ya gue lawan dulu, gue istighfari lah istilahnya. Kalau dalam Islam insaf lah. Kalau dulu mah kan dulu juga nggak tahu istilah hijrah dulu. Hijrah teh naon gitu. Pindah. Saya belum hijrah ya. Naon hijrah. Itu orang masih di Bandung gitu. Ya istilahnya gitulah. Jadi polos aja gitu. Jadi ketika melek Islam itu dalam keadaan polos, dalam keadaan spiritnya masih spirit pangrok gitu. Belak-belakan gitu. Jadi perilakunya kita juga masih belum tertata. Iya, belum tertata, masih benar-benar chaos dan kaget semua. Gitu kan. Tapi kemarin setelah sekian lama sekitar tahun 2020, Kang Ucen telepon gua kontak. Nah, Kak, ini lagi mau bikin album kompilasi. Nah, kan kita Kang Ucen udah berada bareng nama Explore Humanity ya. Explore Humanity. NGO yang bergerak di dalam lingkup kemanusiaan. Lalu
mau bikin album kompilasi. Hal pertama yang gue pikir, loh, ini kamu tuh balik lagi ke musik nih. Kayaknya ternyata dia ada dijakan, nanti mau dibikin akapela kak gitu. Lagunya mungkin dari Eka atau di Berandas mau dibikin pada akapela gitu. Begitupun dengan lagu-lagu yang lain. Ada satu album di situ, ada Rocket Seoni, Padi ya. Nosale, Glory of Love, ya. Terus apa lagi ya? Si siapa namanya? Yas Budaya. Itu kalau saya ngerjain bentuk ya dari segi konsep saya sama Lope sih. Oke. Sama gitaris ya Rocket yang dulu kan dalam Explore Humanity juga. Tapi itu menunjukkan itu juga nggak kelenturan atau apa ya? Mungkin kalau tadi Ucai bilang keras, dan kan lebih fleksibel kan? Ya. Sebenarnya kan dalam proses belajar itu akhirnya kan menemukan satu dalil menguatkan dalil yang lain. Ternyata dalil yang ini term and conditionnya bukan untuk yang ini, gitu kan? Baru tahu ilmu seperti itu. Dan akhirnya ya gue juga sampai ada di titik temu bahwa akapela itu adalah titik tengah bagi orang yang meninggalkan musik atau yang sudah tidak bermusik gitu kan. Nah itu titik temunya di situ gitu, di akapela gitu. Adapun yang memang udah akapela juga sama aja gitu kan, ya udah itu haknya dan gue respect dengan kekokohan mereka gitu kan. Kalau gue sih jujur, gue ketika keluar dari band aja masih ada beberapa project music gitu yang memang belum selesai gitu waktu itu. Jadi gue ninggalin main musik secara megang alat tuh ada gradasinya gitu. Terakhir itu gue punya band New Wave, malah duo. Oh iya? Belum tahu ya? Masih ada lagunya di internet. Namanya Modern Mode gitu. Oh iya. Yang satu rocker, satu mode. Kan aneh gitu. Mode tapi modern mode gitu. Dan gue suka pengulangan nama gitu, rock gitu kan. Modern mode gitu kan. Jadi suka term kayak gitu. Jadi si modern mode itu ya kayak inilah, kayak New Order kayak gitu-gitu. Karena gue juga dari dulu emang suka, jadi jiwa 80s gue keluar di situ gitu. Karena punya synthesizer gitu kan dulu kan. Ya sebelum lahir kayak P.W. Jasin gitu kan udah pakai synthesizer gitu. Walaupun sebenarnya ada pakai juga disconnected gitu. Cuman ya itulah gue keluarnya di situ, di duo itu sama teman sekelas gue gitu. Si Modern Mode itu. Dan waktu itu keluar dari band tuh masih Modern Mode masih suka main. Mainnya juga acaranya cuman acara-acara diundangnya acara-acara kayak ya sama juga kayak ada gerakan anti miras di CFD Dago gitu ya. Terus kita main gitu. Ya nuansanya selalu movement, konfrontasi gitu, selalu kayak gitu walaupun dengan musik yang mungkin bertolak belakang gitu ya. Nah dari situ ya barulah teman juga mulai capek, udahan. Dari situ ya mulai gradasi, jadi nggak langsung cut gitu, nggak langsung cut. Dan sempat juga terakhir tuh keluar dari band tuh masih ada PR manggung sama Can I Rock, acaranya Almarhum Hari Rusli. Untuk mengenang Hari Rusli, anaknya bikin Can I Rock. Nah di situ ada campuran musik dan teater ya, kayak Broadway lah ya, kayak gitu. Nah, saya masih nyanyi di situ. Cuma rocker. Enggak. Sebagai saya aja karena udah keluar. Iya. Jadi karena dulu sobatan lah sama anaknya Ari Rusli, jadi ya dulu masih. Jadi keluar dari Rocket itu nggak langsung cut gitu, nggak langsung gitu. Masih ada gradasi sampai akhirnya transisinya gitu kan, untuk sampai ke titik oke, udah selesai, tinggal nentuin positioning di mana ya. Akhirnya saya ketemu titik temunya di akapela. Sebenarnya nyebutnya one man voices sih gitu. One man voices. Atau voice only lah. MP Boys ini. MP Boys. Itu apa sih? MP Boys ya itu MP itu dari temen sih yang bikin itu apa ya? Main prosa kalau nggak salah. Main prosa. Wow. Ada lagi teman yang bilang ada dua makna itu, satu lagi Muslim Pride Boys. Lebih sekarang.
kayak gitu. Jadi ya itu project sama guru ngaji sih menurut itu. Oh iya, guru ngaji gue rapper. Ada dulu namanya juga personilnya yang jidatnya paling tebal. Iya, itu si Kang Atep. Nomor 3 kan? Dia guru tahsin terkenal se-Bandung. Clothing semua itu guru tahsinnya dia. Iya. Clothing asbul apa segala macam, terus sampai pemain bola guru tahsin dia. Ya kepake juga waktu dulu lagi rame itu komunitas SIF namanya. Di Saninten di Alatif. Nah dia salah satu guru tahsin yang paling inilah ngayomi anak-anak yang baru mulai ngaji gitu ya. Dan dia dulu sebelumnya punya grup rap namanya Yang Ikhwan. Nah Yang Ikhwan tuh masih pakai DJ dulu. Masih pakai DJ, akhirnya dia juga mulai galau karena dia guru tahsin. Aduh gimana? Yaudah pelan-pelan kita bikin yang inilah, yang voice onlyan lah gitu ya bikin. Tapi namanya itu Yang Ikhwan dari dulu ya. Yang Ikhwan memang dulunya. Inilah ya, dengan proyek Antiboys ini masih ada sindiran atau suara miring nggak dari teman-teman? Ada pasti, dan itu ya gue dari zaman roket juga dari cibir. jadi hal makanan sehari-hari gitu. Jadi ketika Antiboys ada nyibir, lu coy sama aja gitu kan, masih di musik juga gitu kan. Atau lu nggak ini nih nggak istiqomah apa yang gitu ada, cuman ya senyumin aja lah. Mungkin ya mindsetnya dari yang diambil berbeda gitu. Jadi ya kalau sih nggak terlalu diperpanjang, jadi biasa-biasa aja gitu. Ya. Dan memang itu bisa jadi medium lah untuk jabatan besar. Iya. Karena jujur gue mau belum bisa naik motor juga udah bisa zikir pagi, zikir petang gitu ya, pulang kantor apa gitu. Biasa mah keluar deh. Karena ya kita masih proses kan. Iya, maksudnya tuh hati juga butuh apa ya, butuh hiburan lah ya. Cuman takarannya, dosisnya gitu nggak terlalu banyak mungkin ya. Untuk meluapkan sisi kreatif apa gitu. Kadang gatal-gatal juga kan denger apa gitu, pengen senandung gitu kan. Ya kalau di motor ya gue masih kayak gitu. Ya dari melodinya. Iya, dari guru juga masih ngeliat gue, saya lu bagian syair ya. Masih akapelaan lu gitu. Jadi masih dapat akses untuk ada di situ gitu. Oke. Itu kan dari apa ya, kegiatan salah satu outlet kreatif lagi lah kayak gitu kan. Sekarang juga ke College Star yang mulai di riset lagi. Itu bisa dibilang di jumpstart lagi ya. Ya, dibagikan dari kubur. Masih petinya tuh masih ada loh. Literally peti. Terus kalau dibuka tuh itu ada kancing, ada label dari tahun 2000 awal. 2009. Ya. Itu kayaknya dibikin lagi, masih bertemakan pertama karena mainly produknya masih di nuansa varsity, Letterman jacket, terus yang nuansa high school atau college kayak gitulah. Oke. Dan movementnya sih ya balik lagi gue kalau bikin satu harus ada movementnya. Ya rencananya sih pengen bikin dari College Star ini ada podcast juga untuk mengapresiasi orang-orang yang punya kontribusi di keilmuan, karena di Indonesia tuh banyak misalnya founder daur ulang sampah yang bisa jadi minyak atau jadi apa gitu kan, cuman nggak diapresiasi sama pemerintah gitu. Nah gue pengen ngumpulin orang-orang kayak gitu untuk jadi KOL-nya College Star gitu. Jadi College itu bukan hanya sekedar bintang kampus, maksudnya yang literally di kampus gitu. Cuman gue pengen narik juga bahwa ini adalah kampus kehidupan gitu. Jadi yang memang apa ya istilahnya jadi brand yang ada ceruk baru gitu, yang concern ke dunia pendidikan mungkin ya. Kalau gue ngeliat kayaknya elemen masa muda tuh punya tempat khusus ya di UTS. Nama Forever Young, College Star. Emang elemen itu kenapa penting buat UTS? Karena apa ya? Ada energi gitu ya ketika
stay young gitu. Ketika gue selalu gue kalau ketemu anak SMA aja suka masih merasa sepantaran. Makanya gitu. Iya. Kalau gue kayak gitu loh. Iya sama kayak gue tuh kalau ketemu justru seneng ketemu temen yang lebih muda karena kenapa bisa tuker energi gitu. Jadi gue selalu suka vibes anak muda di mana trial and error masih ada di situ dan ledakan-ledakan ide-ide itu masih fresh lah di situ. Gue selalu pretending lah sebenarnya gitu ya untuk bisa tetap waras tuh ternyata gue harus dia ada di jiwa muda gitu. Soalnya gue ngalamin ya zaman gue ngerasa mulai menua gitu, kok kayak useless gini. Ternyata energinya tuh ada di jiwa muda gitu ya, yang gue ngelihat sejarah-sejarah sahabat juga kan mereka para pemuda gitu ya, dan energinya tuh sampai tua tuh mereka masih jihad gitu, masih membara. Dan gue juga ngelihat dulu siapa ya yang minta kalau pas perang belum selesai gue terus mati duluan, tolong jasad gue dibawa ketika perang gitu. Sampai ada cerita itu siapa ya, mungkin ada yang apa, gue lupa gitu. Dibawa bener sampai udah meninggal ya sama ya ini pasukannya tuh dibawa gitu, saking masih pengen ininya gitu. Ya spirit itu yang gua ternyata connect gitu ternyata ke Sirah Nabawiyah atau para sahabat juga, ternyata mereka tuh stay young gitu, mereka tuh tetap berjiwa muda gitu, tetap merasa punya PR untuk Islam, merasa punya PR untuk umat, merasa punya PR untuk yang lingkungan terkecil keluarga ya. Apalagi juga sekarang anak 4 ya. Ini PR banyak ini yang harus kita intinya mah dalam berkeluarga kan harus mengajarkan masuk surga bareng-bareng gitu kan. Insya Allah ya, amin gitu kan. Dan kita juga nggak mengklaim sebagai pemegang kunci surga kan itu. Itu bahasa-bahasa yang suka dimainkan kan gitu. Untuk yang suka di stempel hijrah gitu, lu pemegang kunci surga ya, gara-gara nyampain hadis gitu kan. Padahal kan ya justru itu kudu disampaikan gitu kan, apapun feedbacknya gitu kan, sampaikan walaupun satu ayat gitu. Dan ternyata ya ujian ketika dakwah tuh sebuah keniscayaan gitu, sunatullah gitu. Jadi setiap muslim tuh wajib berdakwah, dan feedback yang didapatkan dari dakwah itu yaitulah sunatullahnya gitu kan. Sebuah keniscayaan gitu. Jadi nggak mungkin kita fine aja, nggak mungkin kita aman aja gitu. Kalau mungkin dalam dunia punk rock juga kan ada statement dari Fat Mike gitu kan, when did punk rock become so safe gitu. Punk rock nggak boleh aman. harus di-challenge gitu kan. Dan itu kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang yang mungkin paham dengan apa yang dia kerjakan dengan movement gitu kan, bahwa nggak akan ada titik ideal di mana lu dicintai semua orang, lu nggak ada. Pola pergerakan yang saya gitu selalu ada kayak pola menentang deviance, dan menentang norma, bukan norma ya, struktur yang udah ada tuh apakah harus begini gitu. Itu datang dari mana, Cai? Apa dari keluarga atau memang built-in di dalam diri, atau apakah semenjak mengenal nggak cuma mengenal mendalami agama juga sih, karena melihat dari Rokatul Kopi udah kayak gitu kan, kayak gue mau bikin sesuatu yang nggak biasa gitu. Dari mana sih polanya itu datangnya? Ya gue juga pribadi nggak bisa ini ya, cuman kalau di tracking lagi gitu ya, emang dari kecil tuh gue tuh pengamat. Dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD lah, gue tuh pendiam. Bahkan kelas 1 aja temen gue cuma tiang sekolah. Jadi udah mainnya yang lari-lari. Gue di tiang sekolah gini dan paling kalau diajak baru gitu. Jadi kalau di toilet baru ngomong. Di keluarga juga sama gitu. Kalau ada saudara teh kunjungan udah ke kamar gitu. Introvert lah istilahnya ya, kalau kayak gitu ya. Nah, dan gue selalu bikin karya-karya juga di kamar gitu ya. Kayak awal-awal seneng SMP gitu, seneng hip hop gitu. Gue ada sampel dari Chris Cross gitu, gue, ini bagian ini sampel doang nih, nggak ada vokalnya nih. Gue rekam ulang di kaset tape back gitu ya. Nah, terus gue isi vokal deh. Pakai pens gitu.
tip tensi tuh. Di situ nge-rap tuh. Jadi apa ya hasil dari pengamatan itu. Udah jadi udah aja karena gue nggak gaul gitu. Nggak punya apa ya, nggak punya tempat buat mencurahkan keinginan gitu kan. Ya meledaknya sih SMA memang pas kabaret itu pas mau sama-sama gila gitu. Ya, orang gila juga nih, gila, wah udah kita gila gitu. Udah dulu karena tahu sendiri ya 90s tuh ya sekolah gua sangat-sangat banyak gangster dan narkoba. Oh iya, iyalah 95, 96 tahu. Iya, apalagi keluar sekolah gue pernah baru mau pulang set ada yang ngebut dari soal samurai ke lantai sampai keluar apinya gitu. Terus gue ini kehidupan macam apa gitu. Gue akhirnya mundur lagi udah masuk kita kayaknya nggak boleh langsung pulang nih. Setiap pulang selalu ada kerusuhan gitu kan. Karena BP itu dulu ya ributnya sama SMA 7 sama ada STM juga gitu kan. Jadi harus udah di waktu-waktu yang menjelang sore baru pulang gitu. Nah disitulah akhirnya gue bikin kabaret gitu, biar bisa stay dan punya tempat yang dikasih sama sekolah buat ngumpul. Nah disitu ya gue ngelihat apa ya, ketika tipikal masyarakat misalnya waktu itu drugs sama gangster, ya gue selalu cari pembedanya gitu apa ya, kabaret gitu kan. Jadi selalu antidot ya istilahnya. Iya gitu. Antidotnya gitu. Ya sama paradoksnya. Jadi kerasanya sih gitu sih dulu kenapa selalu bentuknya tuh kayak apa ya? Perlawanan lah gitu ya. Ya cara gua ngelawan mereka ya kayak gitu. Sampai akhirnya pun gue juga dicurhatin sama temen yang dia ketua geng gitu ya. Emang tiap hari masuk kelas juga matanya merah gitu. Tapi di akhir-akhir sekolah di perpisahan itu kalimat yang dia ingat sampai sekarang gitu, saya gue tuh iri sama lu sih. Kenapa? Gue tuh capek sih gangster-gangsteran sih. Ya nyalah tuh. Terus satu urun gitu kayak udah berhenti gitu ya. Iya, gue juga nyesel nggak masuk kabaret. Ngeliat kamu tuh kayak yang senang terus. Nggak ada beban gitu. Akhirnya masa ada beban gitu. Gue mah kayak banyak beban gitu kata dia gitu. Dari situ gue nyadar gitu bahwa ternyata gue juga diperhatiin bikin sesuatu yang dianggap nggak gaul gitu ya. Kalau dulu kan kalau gangster dianggapnya gaul gitu kan, punya atau geng mobil lah apa segala macam. Ternyata mereka pun nyimak gitu, merhatiin. Sampai ada juga yang tragisnya zaman-zaman makanya di Rocket Rockers gue bikin lagu anti narkoba sampai 2 gitu. Gue pernah pas sudah beres perpisahan sekolah tuh ya, suka ngumpul lagi di kantin kan gitu zaman dulu gitu, ngumpul lagi di kantin sambil nunggu ya pendaftaran inilah kampus gitu. Terus ada teman yang memang narkoba dia, terus dia ambil agak-agak gitu, pedal. Gue kayaknya mau nyerah apa sih? Mau nyerahin diri ke orang tua aja udah nggak kuat. Ya udah tuh udah jangan dulu gitu. Ya capek gitu. Ya emang capek. Iyalah gitu. Udah lu mendingan ngomong yang jujur sama orang tua gitu. Udah pengen direhab gitu apa segala macam. Udah. Ya sama dia juga kayak yang nyesel gitu hidup kayak gini yang lontang-lantung gitu kan kayak ini. Akhirnya pas udah itu dia pulang, besoknya ada kabar meninggal. Iya. Overdosis. Jadi udah nggak kuat dia ternyata waktu itu. Cuman udah ada niatan itu, mudah-mudahan Allah dengar ya. Maksudnya ada niatan mau rehab, mau kembali gitu. Iya. Nah, ya mudah-mudahan itu yang dicatat gitu. Allahyarham gitu kan. Saya ngelihatnya ya selalu dari sisi itu gitu, dari itu. Akhirnya gue punya apa ya, percakapan yang deep gitu ternyata waktu SMA itu yang nempel sampai sekarang gitu. Dan ya kayak ngobrol terus besoknya meninggal gitu kan, itu kan pukulan telak buat anak umur 17 tahun gitu. Betul. Kok kayak gini gitu kan. Walaupun dulu mungkin belum bisa nge-connect dot titik ke apa ya, ke iman atau ke keislaman dulu mungkin. Di channelnya Dery juga ditanya waktu itu, Dery dulu beragama gimana sih? Saya bilang katanya ya menjalannya aja tanpa ada baik lah istilahnya ilmunya gitu kan. Jadi kayak gue yang penting udah berbaik aja, tapi tadi baik belum tentu benar gitu kan. Tapi
ketemu waktu akhirnya mendalami agama dan mendalami tentang nilai-nilai Islam gitu kan, itu semacam kayak nemuin perlawanan itu juga ya, dan artian kayak gitu ya, oh ini bentuk gimana gue bisa break out dari apa yang udah ada, kenapa sih nggak harus kita bisa hidup sebagai muslim gitu ya, polanya ketemu itu lagi gitu. Ya justru ini satu pikiran gue sama teman gue ada, dia sampai ngomong satu hal yang ternyata ada di otak gue juga. Saya tahu nggak kenapa? Kita kan selama ini dulu perlawanan apa segala macam. Ternyata semua perlawanan itu adanya di Islam. Coba yang lain mah paling anti kapitalis apa segala macam, oke lah, keren gitu. Tapi kalau di kita lebih banyak lagi. Kita ada anti riba, anti goror. Antinya banyak gitu kan. Lebih banyak antinya gitu. Perlawanan tuh lebih banyak gitu. That's right man gitu. Aku mau punk rock with Islam. Tapi kalau bisa ada persepsi nanti kayak orang yang mau mendalami kayak, oh jadi banyak orang sih dari kayak berat gitu. Argumennya gimana? Banyak apa? Kayak kok mau belajar Islam kayak banyak larangannya kayak berat kayak gitu. Nah gue juga dulu pernah berpikir seperti itu. Ternyata di Islam tuh banyak yang bolehnya. Kita hanya ngeliat fokus ke yang dilarangnya doang gitu. Padahal di Islam lain pun banyak larangannya gitu kan. Ya kita misalnya di komunitas lah, di skena kita zaman dulu gitu kan. Lu nggak boleh sell out man. Jangan masuk major label gue lempar. Bener dilemparin gitu. Pakai Rogers pernah dilempar bongkahan batu kan gitu. Itu gimana nggak tanda kutip ya radikal gitu kan, nggak ekstrim gitu kan. Maksudnya teh lu mengerjakan sesuatu yang bukan wilayah religion gitu kan, tapi se-ekstrim itu gitu kan. Padahal hanya urusan masuk major B itu bisa jadi serangan fisik gitu. Di skena Bandung pun sama, ada band ska gitu kan yang dulu disebut sell out gitu kan, dan akhirnya di kota mana dilemparin gitu kan. Itu kan buat gue ya, kalau mereka ngomong anti fasis kok jadi fasis. Jadi tiap aspek sebenarnya ada do's and don'ts. Ada do and don'ts gitu. Nah daripada do and don'ts-nya yang nggak jelas dan bukan way of life gitu ya, mendingan cari yang benar-benar way of life yang dari wahyu gitu, dari Allah, guide-nya jelas dan endingnya jelas. Dan kita juga dikasih tahu di dunia mau ngapain kan gitu kan. Surat Az-Zariyat ayat 56 kan, kita kan pegangannya itu bahwa kita ya hidup di dunia ini ya memang untuk beribadah kepada Allah, sesimpel itu sebenarnya. Tim Armstrong tuh gue sempat nonton di videonya di dokumenter ya, punk dokumenter gitu kan. Si Rocket pernah masuk dokumentasi punk 30 tahun punk ya seluruh dunia gara-gara MySpace itu juga. Nah di situ ada Tim Armstrong ngomong punk has no single definition gitu. Jadi ya gue nggak bisa jadi polisi punk sebenarnya, karena ya punk tuh nggak punya definisi yang tunggal gitu katanya. Jadi naon itu apa yang gitu. Jadi istilah bahasa Sunda, naon nanti gitu selama ini gitu kan. Bahkan di era setelah Gaza aja ini ada band propagandi gitu, dia sampai ngomong punk is jokes apa gitu lah, kalau nggak salah kalimatnya apa gitu, karena dia kecewa banyak band punk yang ternyata nggak bersuara tentang Palestina. Nah dari situ kan ketahuan lah gitu, ada double standard yang. Nah dari situ lah gue melihat bahwa yang tadinya wah ini tuh stray edge atau apa, ini way of life gitu kan, this is more than music gitu kan. Kalimatnya kalau kayak gitu akhirnya terbantahkan gitu. Udahlah itu mah aja hanya gimmick-gimmickan kalau menurut gue gitu. Karena gue lihat lingkungan sekitar juga nggak segitunya kok gitu. Dan akhirnya gue cari yang pasti aja gitu. Yang pasti ternyata ya bagi gue Islam gitu. Karena semua bentuk kan balik lagi kan tadi ngomong counter ya, apa bentuk perlawanan ya ternyata ada di Islam. Dan yang paling perlawanan yang paling dahsyat di dalam Islam itu adalah melawan diri sendiri ternyata. Perang paling besar. Melawan diri sendiri ya. Gue sekarang lagi ngelawan diri sendiri gitu kan, dengan belak-belakannya gue, dengan meledak-ledaknya dari zaman dulu sampai akhirnya harus dikikis, stop dulu saya gini nanti baru lah cari pola-pola yang lebih efektif gitu kan. Dulu kan
mikirnya ada hajar sampaikan, ternyata untuk menyampaikan sesuatu itu ternyata ada term and condition-nya gitu. Ya. Tapi perubahan apa lagi yang saya temuin setelah mendalami agama? Maksudnya ya perubahan apa lagi sih? Obviously kan ideally kalau memang orang yang belajarnya gue ngomong secara benar ya, tapi seharusnya kalau tanda-tanda di mana orang itu memang udah menerima hidayah tuh lebih tenang, rezeki insya Allah lebih lancar gitu. Itu kan udah obvious ya. Tapi kalau buat Uca sendiri perubahan apa yang terjadi yang paling signifikan? Yang paling signifikan apa ya? Dalam hal memaknai sih ya. Memaknai ya kayak dulu kan kayaknya ambisius ya untuk ngejar istilahnya dunia gitu ya. Pengen si paling lah semuanya gitu kan. Kalau sekarang tuh bukannya jadi nggak berjiwa muda juga enggak, cuman gue ngelihatnya kalau sekarang tuh lebih relaxnya tuh karena gue udah tahu yang dulu kayak gitu dan sekarang gue harus gimana gitu ya. Yang gue dapetin tuh justru dosis atau takaran gue dalam mencintai dunia tuh semakin luntur gitu. Meminimalisasi. Justru kepemilikan itu jadi beban. Dalam hidup 40 tahun, ya sekarang 44 ya. Ya 40 tahunan ini tuh, gue belum pernah punya mobil. Nggak pernah beli mobil gitu. Terus kemarin beres FYC inilah ada dividen walaupun dicicil gitu. Oh gimana yang di post itu mobil Lancer. Bukan Lancer. Apa tuh? Grand Corolla. Itu jiwa nanti sih. Biasa lah. Mobil Mas Boy. Terus gitu. Aduh, pengen dalam hidup ini sekali lah beli mobil gitu ya. Meniwatir gitu. Maksudnya ya nggak semua juga bisa mobil kan. Cuman ya udahlah cobain walaupun yang bekas yang inilah yang lagi rame di Facebook waktu itu yang bisa dimodif untuk maksudnya di permajaan lah gitu ya. Ya belilah Grand Corolla itu. Nah, ketika udah beli mobil tuh ada di garasi mobil langsung merasa bersalah. Ya. Kok gue ngerasa nggak enak ya kayak ya Allah ini kayaknya berlebihan deh gue punya mobil gitu. Ya. Nggak tahu jadi punya perasaan kayak gitu. Jadi baru itu aja. Biasanya garasi kosong kan nggak ada. Kok jadi ada mobil, jadi ada beban gitu. Ya. Jadi kepemilikan tuh jadi beban gitu. Jadi kok gue jadi memiliki itu jadi beban gitu ya. Yang gue dapat ya selama ini kayak memiliki FYC lah gitu dulu. Gue juga kok jadi kayak beban gitu. Ada keterikatan. Ya? Justru pas sudah keluar tuh memang adalah bisikan-bisikan lah setelah keluar. Wah sayang saya segala macam. Syaitan lah gitu. Ya. Lu harusnya gini. Tapi ada ketenangan baru yang memang itu priceless lah buat gue gitu. Maksudnya tuh feel-nya beda lah gitu. Yang dimana gue lebih bisa punya sesuatu yang baru lah. Akhirnya jadi ide-ide baru gitu. Gue ada bikin Two Genders Club gitu. Sama bikin hidupin lagi College Star pun ya dengan basic mentalitas yang udah nggak suka dengan kepemilikan. Ini tuh Genders Club IT baru nih, baru ceritanya. Lebih ke clothing atau ke idea atau konsep kayak awalnya? Lebih fashion with statement sih jadinya. Jadi waktu itu 2023 ya kemarin ya. Gue keluar dari FYC, bingung ngapain ya. Temen ada yang ngajakin sebenarnya bikin sepatu lagi waktu itu. Apa ya gitu deh. Gue coba-cobalah. Pas itu lagi rame Pride Month. 1 Juni tuh. Wah, ini pelangi semua nih. Biasalah. Jiwa-jiwa counter gue keluar lagi. Soalnya gue juga dulu pernah dikejar-kejar sama homo gitu kan. Ada beberapa kali gitu. Zaman gue kurus gitu ya. Masih digemari sama yang gitu-gitu. Ini apa itu? Dan gue tuh dulu merasa bener-bener ganggu. Dan ketika ada Pride Month, kenapa ini jadi semacam selebrasi yang legal gitu kan. Akhirnya ya udahlah counter lagi. Ajar bikin gue ngambil genders tuh dari istilah mereka juga. Sebenarnya kan istilah genders bikinan mereka juga gitu kan. Ya akhirnya gue ambil
genders, tapi apa yang bikin mereka marah? Selalu kayak gitu gue. Ternyata ada anak kecil yang anak SMP lah, dia ke sekolah pakai baju ini, there are only two genders, dan dia dikeluarkan. Karena intoleran. Kata-kata yang sudah merasa open minded dan segala macamnya. Wah enggak, gender sebanyak ada 1427. Non-binary. Iya, non-binary lah ya. Ada yang jadi pohon, ada yang jadi kucing gitu kan. Ini dunia udah gila kata-kata. Ya gue bikin yang gila juga lah gitu, ngelawan mereka gitu kan. Ya ada bikin lah istilah mereka gue ambil genders. Ya cuman yang bikin mereka malah kan two genders. Ya udahlah istilah itu two genders, there are only two genders. Apa yang bahasa hype-nya apa, klub lagi ramai itu, saya klub two genders club itu. Jiwa pangroknya. Dan ini Syariah ini nggak aman. Ini akunnya juga udah kena suspend sekali gitu. Udah 4 ancaman tuh udah dari IG-nya udah orange semua. Cuma sekarang udah balik lagi. Dan gue lagi main aman dulu sekarang. Siapa lah. Emang ini seniman nggak pernah merasa nyaman kan? Kalau gelisah terus. Gitu. Emang paling nikmat tuh ternyata berkarya berdasarkan keresahan, bener nggak? Iya. Karena ada sesuatu yang mau disampaikan. Berandasi gue perhatiin. Eka tuh resah tentang ini. Dia keluar jadi karya bagus-bagus gitu kan. Maksudnya kan, ya gue pemerhati juga gitu kan dari zaman SMA lo. Waiting room apa segala macam. Waktu waiting room ganti genre itu gila nih gitu. Tapi orang lain marah kan, kalau gue enggak, ini keren gitu. Maksudnya ada keberanian lah untuk berubah apa segala macam. Nah kalau yang bentuk keresahan lain kan kayak jadi penulis gitu misalnya, autor kan sempat nulis Mengetuk Pintu Surga ya, bikin buku. Kamu enggak? Baru mau mulai ini. Belum mulai. Finiskan namanya. 2017 kemarin. Bukan gue. Salah orang. Aku baca ini bukan nulis buku ya, bukan. Tapi yang mau dirilis adalah Finiskan. Apa tuh cerita itu kan? Finiskan tuh itu judul lagu Rocket Rockers album pertama ya, lagu terakhir di album itu. Dan kalau gue baca liriknya tuh itu kayak wah ini selama berapa lirik yang kayaknya paling bener ini. Ya maksudnya yang bisa diurai gitu jadi sebuah cerita, yaitu ya gue ngelihat hidup ini selalu ada dua pilihan gitu kan di situ di liriknya juga ada lah kayak tatapan seakan mengajak tentukan dua pilihan gitu kan. Yang gue capture tuh ternyata ketika gue milih jalan yang sekarang gitu kan, insya Allah fisabilillah gitu. Nah gue juga harus bikin laporan pandangan mata ketika gue hidup dari zaman remaja sampai sekarang, ranjau-ranjaunya apa aja sih? Nah gue rangkum gitu. Biar juga sebagai guidance. Ya. Generasi muda. Jadi ranjau-ranjau kehidupan dari pengalaman. Iya. Jadi bukan autobiografi, gitu enggak, cuman lebih ke laporan pandangan mata di lapangan, apa-apa yang bahaya untuk anak muda, entah dari pemikiran, dari apa segala macam, dibahas di situ. Anti Boys ada rilisan baru? Anti Boys belum sih, karena yang satu juga mulai galau. Yang guru ngaji kayaknya udah dia mau milih jadi guru ngaji aja kayaknya. Karena udah mungkin saya pun merasa keberatan kalau dia sampai nyanyi lagi tuh kayaknya kasihan gitu. Apa maksudnya tuh, udah lu kayaknya harusnya udah jadi guru ngaji gitu. Biar gue aja yang menyambar-nyambar. Kalau istilahnya subhat itu, biar gue yang disubat aja lah. Karena ini wilayahnya memang takutnya dia terganggu gitu kan dari istilahnya makom dia sebagai guru ngaji gitu kan. Udah fokus aja gitu. Ya akhirnya ini kita bekukan dulu. Cuman lagi ada satu musisi juga sih, musisi tanda kutip ya zaman dulu idola lah gitu, yang mulai ayo mau dikolatin juga gitu, rahasia nih. Masih rahasia. Amin. Cuman cluenya mah sama-sama dari dunia kabaret gitu. Waduh, waktu hitung dulu, nggak banyak tuh kan pasti kan ya. Sebenarnya kayak gitu. 8 bulan, 9 bulan, apa ya? Yang 9 bulan ya. 90. Ditungguin dong. Ada berarti dari kamu saya ada buku Finiskan,
finishkan. Lagi udah berapa persen tuh kira-kira? 80%, insya Allah. Lagi dipublish ya. Buku finishkan, College Star akan udah rilis mana atau belum? College Star lagi proses produksi. Nah, kalau launching bentar lagi. Ada Tujuan dari Sony juga, project barunya. Tujuan dari Club. Tujuan Club. Lalu proyek musik tadi sama atau proyek akapela ya sama MP Boys dan yang calon kabar itu mau dipinang ya. Oh, ini bakal jadi anggota ketiga pengganti. Pengennya sih kalau dia sama labelnya boleh. Insya Allah. Labelnya gede soalnya. Wow, tungguin deh makanya. Oke, kalau gitu teman-teman di Spire, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita panjang, daging semua, kata Bang Ucai emang gue daging semua karena aduh punten kalau ada kata-kata yang terlalu meledak-ledak belak-belakan itu nggak bisa nahan ya ngomongnya. Yang penting mudah-mudahan bisa dapat hidayah dan dapat manfaat dari diskusi kita ini. Kita mau mengucapkan terima kasih buat MD2 Cafe yang udah kasih tempat dadakan nih, lalu karena hujan akhirnya kita dapat tempat untuk ngobrol baru, tempat bareng ngobrol. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga ini dari James Budi, keren. Dari kamu nih untuk endorsan. Kamu ya, terima kasih udah meluangkan waktunya. Ya, Insya Allah. Doanya. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan semua proyek-proyeknya mendatangkan rezeki dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Kita ketemu lagi di episode Pada berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh.